Ternyata membuat kue bika Ambon yang lagi viral sekarang tidak terlalu rumit ya. Ini buktinya, sekali coba langsung berhasil. Berhasil full bersarang dari atas sampai ke bawah. Tipsnya, ikuti video ini sampai selesai ya. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung ke cara membuatnya. Yang pertama, siapkan bumbu daun jeruk, kunyit, sereh 2 batang, dan juga daun pandan 2 lembar. Serehnya digeprek seperti ini. Kemudian untuk kunyitnya saya ulek halus. Lanjut di tahap memasaknya. Masukkan santan sebanyak 400 ml. Ini santannya kental ya. Kunyit yang sudah dihaluskan masukkan juga 2 batang serai yang sudah digeprek, 2 lembar daun pandan yang sudah dipotong-potong, kemudian daun jeruk yang sudah dipotong kecil-kecil supaya wanginya lebih keluar. Masukkan juga setengah sendok teh garam. Kemudian ini kita masak dengan api kecil sampai mendidih sambil diaduk-aduk, jangan ditinggal-tinggal ya guys. Bumbu santannya sudah mendidih, kita matikan api kompornya, lalu kita saring bumbunya supaya tidak ikut masuk ke dalam adonan. Kemudian kita dinginkan. Bahan santan yang sudah disaring dan masih panas saya tambahkan 2 sendok makan butter atau mentega. Kemudian kita aduk dan campur sampai menteganya meleleh. Kemudian sisihkan hingga hangat kuku minimal. Bahan berikutnya kita siapkan untuk biang raginya. Di sini saya tambahkan 2 sendok teh ragi instan. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan gula pasir, dan juga saya masukkan 150 ml air hangat kuku. Kemudian kita aduk bahan biang raginya ini, lalu kita tutup dan diamkan selama kurang lebih 15 menit atau sampai berbuih. Tutup ya selama. Selanjutnya siapkan wadah bersih. Masukkan 8 butir kuning telur ditambah dengan 2 butir telur utuh. Jadi totalnya ada 10 butir telur ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan 175 gram gula pasir yang sudah saya blender halus supaya mudah mencampurnya. Supaya mudah untuk mengaduknya. Lanjut saya mencampur semua bahan adonannya ini sampai benar-benar tercampur dengan baik dan merata. Adonan telurnya sudah tercampur dan gulanya sudah larut. Lanjut saya masukkan 250 gram tepung tapioka. Ini saya masukkan secara bertahap sambil diaduk. Selanjutnya saya masukkan bahan santannya. Ini sudah hangat kuku ya teman-teman. Lanjut di sini santan yang tadi kita masak sudah dingin, sudah sangat hangat kuku minimal. Saya masukkan. Lanjut semua bahan atau adonan ini saya campurkan kembali sampai tercampur dengan rata. Terakhir saya masukkan adonan ragi atau biang ragi yang sudah saya istirahatkan selama 15 menit, dan ini hasilnya
raginya mengembang dengan sempurna, tandanya raginya aktif. Kita tuangkan ke adonan secara perlahan, lalu kita campurkan. Kita aduk. Untuk memastikan tidak ada bahan yang bergerindil, saya menyaring adonannya seperti ini, teman-teman. Ini adonan yang sudah saya saring, hasilnya lebih halus. Kemudian saya tuangkan kembali ke wadah yang lebih besar, karena ini akan kita istirahatkan selama 2 jam sampai mengembang, nanti jadi mengembang 2 kali lipat lagi ya. Kemudian adonan ini saya tutup dan saya istirahatkan selama kurang lebih 2 jam sampai mengembang 2 kali lipat, tergantung suhu di daerah teman masing-masing. Lanjut, di sini saya siapkan loyangnya. Saya menggunakan loyang ukuran 22 cm bentuk persegi seperti ini. Kemudian saya olesi tipis-tipis seluruh permukaan loyang dengan minyak goreng. Sebelum adonan saya panggang, loyang dan juga ovennya saya panaskan selama 10 menit. Untuk loyangnya di bawahnya saya beri alas loyang tray ya teman-teman. Saya menggunakan oven tangkring kompor gas ya teman-teman. Saya taruh di rak paling bawah. Panaskan loyang dan juga ovennya selama 10 menit kurang lebihnya ya. Dan ini dia adonan yang sudah kita diamkan selama kurang lebih 2 jam, sudah mengembang 2 kali lebih besar. Sebelum kita tuang ke loyang, kita aduk secara perlahan supaya buihnya tidak hilang dan kue bika Ambon yang kita masak nanti bersarang. Lanjut, saya tuangkan adonan kue bika Ambon yang sudah kita campurkan, kemudian kita tuang ke loyang yang sudah dipanaskan selama 10 menit. Kemudian masukkan adonan ke oven yang sudah dipanaskan. Saya taruh adonannya di rak paling bawah. Untuk jenis oven yang saya gunakan adalah oven tangkring yang di depannya ada tutup kacanya yang bisa dibuka dengan cara digeser. Saya buka sedikit kacanya. Kemudian saya akan memasak adonan kue bika Ambonnya ini selama 40 menit pertama dengan posisi seperti ini. Saya taruh di rak paling bawah. Oke, ini di sini ada kaca ovennya teman-teman. Saya buka sebagian selama 50 menit kurang lebih. Nanti sisa 20 menit tahap berikutnya akan saya tutup rapat. Masak bolu bika Ambonnya ini menggunakan api sedang seperti ini. Jangan lupa dicek-cek keadaan kue bika Ambon yang sedang dimasak ya teman-teman. Kenali karakteristik oven masing-masing, karena oven yang saya gunakan oven apa adanya alias yang ekonomis, jadi saya harus membolak-balik adonannya supaya matang merata. Awas.
Oke, setelah 50 menit pertama saya panggang di rak bawah, sekarang saya akan pindahkan adonannya ke rak paling atas supaya atasnya juga matang, teman-teman. Nah, di sini adonan kue bika ambon kita sudah kelihatan bersarang ya, teman-teman. Akan saya pindahkan ke rak atas, guys. Kue bika ambonnya saya pindahkan ke rak atas dan tutup kacanya akan saya tutup rapat supaya atasnya kering. Selama pemanggangan di bagian atas kita juga akan bolak-balik bika ambonnya ini supaya semua sisi bika ambonnya matang merata. Kita melakukan tes tusuk untuk mengecek kematangan kue bika ambonnya ini. Jika sudah tidak ada kue atau adonan yang menempel di tusuk satenya, tandanya kue bika ambon kita sudah matang. Nah, ini sudah tidak ada yang nempel ya, teman-teman. Bika ambon kita sudah matang. Tuh, dulu. Matikan kompor, keluarkan bika ambonnya dari oven. Wow, lihat nih teman-teman, kue bika ambon yang baru kita keluarkan dari oven. Dari atas saja sudah kelihatan bersarang ya. Tuh, wangi sekali loh. Oke, ini dia udah matang, teman-teman. Bika ambon kita dari luar sih kelihatan sarangnya ya. Untuk rasanya nanti kita lihat apakah beneran bika ambon atau tidak. Panas, tunggu minimal hangat dulu baru kita keluarkan dari loyangnya. Karena saya sudah tidak sabar lagi untuk melihat sarang dari bika ambon ini, buru-buru saya keluarkan padahal posisinya masih panas. 1, 2, 3, hup. Wah, ini seperti ini bawahnya, teman-teman. Ini tidak gosong ya, teman-teman. Tapi ini tidak gosong sepertinya ya. Wah. Oke, kita sudah. Walaupun posisinya masih panas-panas, saya akan mencoba memotongnya untuk melihat sarangnya, teman-teman. Saya tidak sabar lagi. Masih panas. Lihat sarangnya. Wow, full sarang nih, teman-teman. Wow, ini masih panas sekali. Wow, dan ternyata berhasil dong, guys. Bika ambon kita bersarang full dari atas sampai ke bawah seperti ini. Dari atas sampai. Teksturnya kenyal, teman-teman, karena ini 100% menggunakan tepung tapioka saja tanpa campuran tepung terigu. Dan rasanya tidak terlalu manis. Pas bagi yang tidak suka manis, ini sudah sangat pas menurut saya. By the way, ini pertama sekali saya memasak kue bika ambon ya, teman-teman, dan berhasil. Jika teman-teman juga mengikuti tips dan cara memasak kue bika ambon yang seperti saya buat, teman-teman juga saya yakin pasti berhasil. Sampai di sini video kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat, God bless you all. Jika teman-teman berkenan dengan video ini, bantu share, like, subscribe video ini ya, teman-teman. Dah.